Seperti yang kita ketahui, jika setiap tahun kekuatan militer dari berbagai negara di belahan dunia terkadang terjadi penurunan ataupun peningkatan baik dari segi kerusakan, kecelakaan alutsista tempur, dan perawatan alutsista tempur yang kurang membadahi dari masing-masing di setiap negara. Selain itu, adapun kemajuan teknologi atau alutsista militer tempur dari setiap negara di dunia terkadang dipengaruhi dengan pengadaan atau akuisisi alutsista tempur dari beberapa negara maju di dunia. Peningkatan perawatan sistem dan teknologi terbaru, serta kemandirian dari industri pertahanan alutsista di setiap negara sebagai kebutuhan esensial untuk menjaga dan mengamankan wilayah kedaulatan negaranya, agar tidak mudah ditekan ataupun memiliki ketergantungan dari negara lain terkait persediaan kebutuhan militer, yang selalu menjadi garda terdepan dalam menyuarakan perdamaian dan selalu konsisten untuk menjaga wilayah kedaulatan Indonesia atau teritorial zona ekonomi eksklusifnya dengan berbagai alutsista sistem pertahanan yang dimiliki saat ini. Tidak hanya itu, sebab Indonesia sebagai salah satu negara yang mampu memproduksi salah satu alutsista kendaraan tempur canggih di dunia saat ini, tentunya sudah pantas menjadi perhitungan atau pertimbangan negara-negara maju di dunia jika akan menyerang Indonesia dengan menggunakan kekuatan militernya. Apalagi Indonesia sebagai negara non-blok sudah banyak mengukir sejarah baik dari pasukan tempur TNI yang dimiliki oleh Indonesia maupun dari rakyat Indonesia terhadap negara-negara penjajah demi menjaga wilayah kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang tentunya berbeda dengan beberapa negara maju di dunia, sebab jika militernya telah melakukan pertempuran, warga atau masyarakatnya tidak akan ikut melakukan pertempuran. Hal tersebut membuat negara-negara maju di dunia harus berpikir berulang kali untuk menyerang Indonesia secara langsung, sebab sudah pasti akan menghadapi lebih dari 270 juta rakyat Indonesia yang jelas siap melakukan perlawanan demi menjaga wilayah kedaulatan negaranya, dan merupakan sebuah nilai plus bagi Indonesia. Sementara itu, menurut lansiran sumber media informasi terkait, adapun kekuatan militer Indonesia di tahun 2020 ini telah memiliki peningkatan dari beberapa negara militer di dunia sebab mampu mempertahankan posisinya di urutan ke-16 dengan statistik yang semakin membaik, dan sekaligus membuat negara saingannya seperti Australia ataupun Israel yang dikenal telah memiliki senjata rudal berkekuatan hulu ledak nuklir menurut data Global Firepower. Tentunya dengan peningkatan kekuatan sistem pertahanan alutsista tempur Indonesia yang berada pada urutan ke-16 dari 140 negara yang terdaftar di Global Firepower dan menjadi yang terkuat di kawasan Asia Tenggara saat ini, patut mendapatkan apresiasi dan dukungan penuh agar terus meningkatkan kapasitas militer Indonesia di dunia. Sebab Indonesia selain dihuni dengan 267 juta penduduk, tentunya telah diperkuat dengan 1.080.000 jumlah personel militernya, yaitu terdiri dari 400.000 personel aktif, 400.000 personel cadangan, dan 280.000 para militernya yang siap menjaga wilayah kedaulatan Indonesia. Namun, selain diperkuat dengan personel militer, Indonesia juga telah diperkuat dengan berbagai jenis alutsista tempur dari matra laut, udara, dan darat yang membuatnya sangat disegani di dunia militer, sebab bahkan Rusia, China, dan Amerika Serikat sekalipun sebagai salah satu negara superpower militer dunia lebih memilih melakukan kerjasama dengan Indonesia serta memperkuat militer Indonesia dengan penjualan alutsista tempurnya. Namun, selain diperkuat oleh produksi alutsista tempur luar negeri, Indonesia tentunya juga telah diperkuat dengan berbagai macam jenis alutsista tempur sistem pertahanan udara, darat,
dan laut yang salah satunya diproduksi oleh industri pertahanan dalam negeri yang tentu saja menjadi salah satu kebutuhan esensial bagi militer Tentara Nasional Indonesia dari ketiga matra di dalam mengawal dan menjaga wilayah kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Tentunya Indonesia juga telah diperkuat dengan alutsista tempur berbasis laut sebagai pendukung di dalam mengamankan dan menjaga wilayah laut maritim atau zona ekonomi eksklusif Indonesia yang merupakan garda terdepan bagi militer Indonesia sebelum musuh mencapai daratan. Sementara itu, berdasarkan lansiran sumber media informasi terkait, jika kita melihat sistem penilaian yang dilakukan oleh Global Firepower di tahun 2021 ini, mereka hanya melacak elemen permukaan dan bawah air angkatan laut untuk setiap kekuatan militer nasional yang dipertimbangkan untuk peringkat Global Firepower tahunan. Adapun daftar dari penilaian kekuatan militer armada tempur laut Indonesia dari 140 negara yang terdaftar di Global Firepower, yaitu terdiri dari semua jenis kapal perang, termasuk kapal induk, kapal selam, kapal induk helikopter, kapal korvet, kapal fregat, alutsista laut jenis pesisir, kapal penyerang atau pendukung amfibi, dan kapal bantu yang telah aktif menjaga wilayah kedaulatan Indonesia sebagaimana yang menjadi acuan data militer dari 140 negara yang terdaftar di Global Firepower Militer 2021. Jika kita melihat Angkatan Laut Indonesia saat ini, patut diacungi jempol dari kekuatan armada tempur lautnya yang telah berhasil menjaga wilayah kedaulatan laut maritim batas zona ekonomi eksklusif Indonesia yang berbatasan langsung dengan beberapa negara maju lainnya. Di sisi lain, jika kita melihat kekuatan TNI Angkatan Laut dari 140 negara yang terdaftar di Global Firepower berdasarkan kekuatan armada tempur laut, Indonesia telah masuk 10 besar dari 140 negara yang memiliki armada tempur laut sebagaimana data media informasi data Global Firepower tahunan di tahun 2021 ini. Namun tentunya yang menjadi kebanggaan tersendiri bagi alutsista sistem pertahanan armada laut Indonesia dari 140 negara yang terdaftar saat ini, Indonesia berhasil menduduki posisi urutan ke-10 di dunia dan jauh lebih kuat dari armada tempur laut Australia, Israel, Jepang, Prancis, ataupun Inggris. Menurut data media informasi Global Firepower, adapun kekuatan atau alutsista armada tempur laut Indonesia yang memperkuat TNI Angkatan Laut saat ini telah diperkuat 282 aset pertahanan laut secara keseluruhan. Sementara itu, untuk jumlah kapal perang jenis fregat yang dimiliki oleh TNI Angkatan Laut saat ini telah diperkuat sebanyak 7 unit kapal perang jenis fregat dengan dilengkapi rudal, torpedo, meriam otomatis, senjata mesin, serta sistem dan alutsista tempur terbaik lainnya untuk menjaga wilayah kedaulatan NKRI. Namun, selain kapal perang jenis fregat yang menjadi salah satu kekuatan utama TNI Angkatan Laut di dalam mengawal wilayah laut maritim Indonesia saat ini, TNI Angkatan Laut juga telah diperkuat dengan 24 unit kapal perang jenis korvet dan telah dilengkapi dengan torpedo, meriam otomatis, senjata mesin dengan kaliber tinggi, serta sistem dan alutsista tempur pendukung lainnya yang siap dioperasikan oleh pasukan terbaik Indonesia jika terjadi pertempuran demi untuk menjaga wilayah kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sementara itu, untuk kekuatan bawah laut, kapal selam juga turut ikut mengambil bagian dalam mengawal wilayah kedaulatan Indonesia. Saat ini, armada tempur laut TNI juga telah diperkuat dengan 4 unit kapal selam yang telah dilengkapi dengan torpedo,
serta beberapa sistem dan senjata pendukung lainnya. Selain itu, demi untuk mengamankan dan menjaga wilayah zona ekonomi eksklusif Indonesia yang kaya akan sumber daya alam minyak dan gas bumi, serta sumber daya laut dengan berbagai jenis ikan yang menjadi salah satu aset terpenting Indonesia. TNI Angkatan Laut juga telah diperkuat dengan 10 unit kapal perang jenis main warfare dan 179 unit kapal patroli yang telah disiapkan untuk mengamankan wilayah laut maritim atau zona ekonomi eksklusif Indonesia dari aksi illegal fishing maupun pergerakan lainnya yang dapat menerobos ke wilayah laut maritim Indonesia. Demikianlah kekuatan militer Armada Tempur Indonesia dari ketiga matra TNI yang saat ini masih aktif dan telah disiapkan untuk menjaga dan mengamankan wilayah kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan lansiran data sumber media informasi Global Firepower tahunan dari 140 negara yang terdaftar di seluruh dunia di tahun 2021 ini.